sepak bola pemersatu bangsa. Jangan sampai terpecah belah. Kembali lagi di Sliding tackle. kabar terbaru dari King Manchester United. Utang menumpuk. King MU utang transfer sebesar 422 pound sterling, 422 juta pound sterling. Lolos UCL jadi nafas finansial untuk King MU. Nah, gimana nih, Sen? Tsunami utang. Sekarang Manchester United itu lagi sibuk dengan hutang ya. Ini tidak terduga karena Manchester United itu tidak melakukan pembelian yang terlalu banyak ya di musim-musim terakhir. Mungkin itu karena hutangnya yang sudah terlalu besar dari season-season sebelumnya. Iya, gitu. menumpuk ya. Iya, karena memang membeli pemain-pemain yang ketika di Erik ten Hag itu terkenal pemain yang tidak sesuai harganya seperti betul. Anthony ya. Mereka berani membeli 100 juta untuk Iya. melihat Anthony muter-muter doang. Iya, Dan inilah penyebabnya. Makanya hutangnya menumpuk. Ya yang disebabkan oleh pembelian pemain itu tidak sesuai harapan karena tidak membawa Manchester United kemana-mana kan gitu. Dan di beberapa season Manchester United bahkan tidak bermain di Champions League. Iya. Dalam artian mereka tidak bisa mendapatkan pendapatan tambahan gitu kan. Betul. Ibaratnya mendatangkan pemain dengan harga yang sangat mahal ya. Apalagi kan seperti yang kita tahu Manchester United itu dalam satu dekade terakhir banyak membeli pemain dengan harga mahal dan kemudian ketika dijual atau dipinjemin itu ya udah nggak balik modal lagi biasanya. Ditambah kayak yang lu bilang tadi bahwa satu dekade terakhir juga Manchester United itu secara prestasi ya mungkin untuk prize pool hadiah dari turnamennya itu kan tidak ada. Dan mungkin juga Sen kayaknya ibaratnya ya dari Manchester United yang sekarang itu penjualan jersinya nggak kayak dulu ketika banyak pemain besar sehingga mungkin secara keuangan defisit dari season ke season dan akhirnya menumpuk jadi hutang yang besar banget nih Sen. Iya ya, jangankan mendapatkan prize pool hadiah UCL atau turnamen lain yang karena itu nggak mungkin ya. Manchester United menjuarai di musim-musim kemarin. Sepak bola kan tidak hanya harus menjadi juara satu untuk mendapatkan pendapatan. Di setiap fase itu ada selalu tambahan duit ya untuk para klub-klub ya. gitu. Kita di luar dari penjualan tiket dan juga segala macam itu setiap stage di Champions League kan mereka mendapatkan uang dari hak siar, kemudian memang dari UEFA sendiri ketika di fase grup saja udah ada 4 pertandingan mereka sudah mendapatkan beberapa uang, apalagi lolos ke 16 besar uangnya nambah gede lagi, apalagi sampai 8 besar kemudian semifinal dan final itu setiap fasenya kan mendapatkan duit dan kalau dihitung secara keseluruhan dengan satu hadiah ketika memenangkan di final itu lebih besar kalau misalkan harus dihitung gitu. Dan sekarang kan mereka fokus untuk lolos ke UCL untuk menutup hutang ini. Oh iya, berarti emang masuk akal banget sih ya, karena emang bener sih seperti yang kita tahu hak siar pertandingan Piala Eropa itu gede banget ya, apalagi kalau jalannya itu mulus ke babak-babak selanjutnya gitu bukan kan. hak siarnya saja karena setiap klub yang masuk ke UCL itu memang mendapatkan uang dari UEFA. Kemudian ketika mereka naik ke 16 besar itu kan dapat uang lagi. Kemudian ya Persib saja lah ketika kemarin di ACL tuh ya mendapatkan hampir 0,5 triliun kan ketika lolos ke 16 besar. Itu bukan hak siar, memang karena itu emang hadiahnya ya, uang partisipasi disebutnya uang partisipasi. Dan sekarang Manchester United lebih fokus untuk ke UEFA Champions League ya karena uang di UEFA Champions League sebagai partisipan itu lumayan besar. Bener, ibaratnya sekelas King MU sampai berharap lolos UCL bukan karena pengen trofi tapi karena pengen dapat duit. Itu ada ya kalau ngomongin trofi mungkin ya udah punya lah gitu ya. Yang sekarang kan yang gue butuhin bukan trofi tapi uang dadakan gitu. Uang aja dulu ya. Ini bener-bener miris banget sih ya karena seperti yang kita tahu ketika jadi ada hal yang lucu nih Sen. Jadi ibaratnya jika manajemen itu utangnya numpuk dan berpikir bahwa kita harus lolos turnamen Eropa untuk bisa mendapatkan penghasilan tambahannya yang besar gitu ya. Nah, pada saat zamannya oleh Solskjaer ya, ibaratnya itu kan trennya lagi positif, ibaratnya ada di peringkat 2 apa segala macam. Tetapi manajemen waktu itu memiliki keputusan yang di luar logika ya, bahwa mereka itu membawa kembali Cristiano Ronaldo dan ada sentimen di mana tujuan manajemen mendatangkan Cristiano Ronaldo itu untuk ngebus penjualan jersey Iya, dan juga yang pasti sponsor juga. Sponsor kan? Juga. Tapi ibaratnya
ironinya tuh di sini. Sekarang sadar bahwa mengikuti juara turnamen Eropa itu penting, tapi di momen itu kalau ya kan banyak yang berspekulasi bahwa harusnya Manchester United itu udah bisa bangkit di zamannya Ole, karena memang secara performa ya kalau kita ingat performanya waktu ada Cavani lah ya, ibaratnya kan babak kedua itu Manchester United benar-benar bisa comeback, bisa ini sampai peringkat 2. Dan ibaratnya kalau memang tidak ada pertimbangan mendatangkan Cristiano Ronaldo hanya untuk sponsorship dan juga penjualan jersey. Nah, harusnya di masa-masa itu ya King MU udah ada di papan atas Premier League dan bisa tiap musim ikut turnamen UCL sih Sen. Tapi Ibaratnya. ya susah juga ya karena memang Manchester United itu ya lagi ya kayak sekarang aja penunjukan Carrick itu bukan karena apa-apa, bukan karena ngelatih dadakan, bukan. Dari Iya. sini saja kita tahu jika penunjukan Carrick itu ya karena sudah tidak memiliki uang untuk mendatangkan pelatih yang Betul. harganya mahal gitu. Betul, apalagi kan klausul pembayaran kontrak dari Ruben Amorim juga kan belum dibayarkan ya Dan ibaratnya. itu kan harus dibayarkan sesuai kontrak kan. Iya. Kembali ke Persib. Persib itu sampai sekarang sampai 2026 masih membayar kontraknya Robert Rene Albert ya yang sudah tidak di Persib selama lebih dari 3 tahun. Itu setiap bulannya Persib masih membayar 250 juta untuk orang yang sudah tidak ada di klub selama 3 tahun lebih sampai 2026 datang. Karena memang klausul kontrak ya, itu kan karena sampai klausul akhir kontraknya ya. 2026 klausul kontraknya seperti itu ya. Alasan Manchester United yang kita tahu dari zaman Ole sudah berapa kali gonta-ganti pelatih dan pelatih tersebut harusnya belum pergi karena kontraknya masih ada. Iya, betul. Karena mereka harus menutup itu gitu dan dari semua pelatih yang diganti belum mendapatkan apa-apa. Betul, ibaratnya ya, apalagi mendatangkan pelatih juga kan ibaratnya butuh biaya yang besar ya. Nah, mirisnya lagi Sen, kalau kita ngomong keadaan ekonominya Manchester United kan lagi terpuruk banget ya. Apalagi sampai utangnya menumpuk. Tetapi kita masih ingat bahwa kritik dari Cristiano Ronaldo ketika balik lagi ke Manchester United ke Old Trafford itu kan kenapa kok fasilitas olahraganya nggak berubah gitu kan. Ibaratnya kan ini keadaan lagi menumpuk tapi tidak ada upaya untuk renovasi. Maksudnya keuangannya itu tidak pernah dipakai untuk renovasi stadion dan fasilitas, tetapi kok kenapa bisa-bisanya ya sekelas King MU utangnya sampai menumpuk begini, menurut lu gimana sih? Ya sepertinya kalau misalkan untuk manajemen klub tidak tahu juga ya karena Barcelona ketika eranya Bartomeu presiden terkorup ya kita tidak tahu bahwa Barcelona itu hutangnya banyak sekali dan baru ketahuan itu 10 tahun setelah dia selesai menjabat. Itu kan kesalahan dari transfer dan juga segala macam karena di eranya Bartomeu itu banyak banget transfer yang gagal di Barcelona dan harganya juga fantastis dan itu juga dialami oleh Manchester United dari transfer tersebut yang tidak berbuah hasil bahkan tidak balik modal sama sekali gitu. Seperti satu musim beli 100 juta, beli pemain 100 juta tapi hasilnya tidak ada. Sedangkan ketika dijual lagi ya boro-boro balik modal kan kebanyakan pemain itu ibaratnya kayak misal Manchester City lah ya. Hebatnya Manchester City beli Julian Alvarez ketika harganya lagi murah banget karena memang waktu itu masih muda ya kan. Nah, ketika diorbitin beberapa season di Manchester City, jual laginya kan mahal. Ibaratnya meskipun kita tahu Manchester City ini sering mendatangkan pemain dengan harga yang mahal, tetapi ada banyak beberapa pemain Manchester City yang ketika keluar itu ya klub mendapatkan keuntungan kembali. Ya karena Manchester City itu pinter. Mereka itu tidak mau menahan pemain terlalu lama. Jadi buang dulu selagi dia masih prima karena dari bisa ketebak lah pemain bola tuh dari fisik terus dari kondisi kesehatan dan juga segala macam. Ini pemain 1 tahun ke depan ini bakal underperform. Sebelum underperform jual dulu selagi masih mahal. Klub pinter itu seperti itu, jangan yang nahan 1-2 pemain sampai tua ketika dijual nggak ada harganya. Nggak laku ya. Iya, bahkan ketika sudah digaji mahal para pemain ini malah ketika bebas transfer memilih keluar. Iya, betul tidak berbanyak kontrak ya. Yang paling ngerugiin klub kan itu gitu. Berarti emang dari kesalahan manajemen finansialnya sendiri hasilnya apa yang terjadi sama King MU ini ya? Iya, kalau misalkan dari penjualan tiket nggak mungkin, soalnya mau sejatuh-jatuhnya MU, Old Trafford itu tetap full, bukan dari situ. Ini kesalahan manajemen ketika membeli pemain tapi hasilnya tidak setara dengan waktu dia beli gitu. Betul. Ya, apakah nanti adanya utang yang menumpuk ini bergejolak kepada ini ya
apa penggantian owner kita juga nggak tahu ya, karena udah banyak banget ya rumor-rumor, banyak yang mau beli Manchester United tetapi ownernya tidak mau melepas sahamnya ini Iya, kan. itu kan kabar dari dulu ya, kabar dari dulu Mm-mm. mau dibeli segala macam ya. Kemudian dari Ronaldo juga, kenapa ini fasilitas nggak dibenerin dan juga segala macam? Ya mungkin karena dari dulu utang tuh udah banyak dan baru sekarang saja terkuak gitu Iya ketika betul. Manchester United butuh ke Liga Champion, karena di Liga Champion itu ya tadi bayarannya itu tiap pertandingan. Tiap Mm-mm. pertandingan mereka mendapatkan fee dari UEFA sendiri gitu, di Mm-mm. luar hak siar, Iya di luar betul. tiketing dan juga segala macam, karena pendapatannya double-double. Iya betul ya, ibaratnya emang benar-benar ini ya, apa benar-benar dapat suntikan yang cukup besar untuk finansialnya sendiri Iya, aslinya. ya cukup lah untuk memulangkan Rashford ya, tapi Rashfordnya nggak mau pulang karena Barcelona sudah sepertinya tidak akan belanja striker baru, karena Barcelona bertekad untuk Permanenkan Rashford mempermanenkan ya. Rashford gitu. Jadi Manchester United menurut gue jangan mulangin Rashford ya. Kalau mulangin Rashford, pertama pasti dia mau naik gaji, kedua nggak ada Rashford juga udah bagus Udah ya. bagus ya, ditambah kan dari motivasi Rashfordnya juga kan udah nggak betah ya aslinya. Iya, Ya takutnya kembalinya Rashford itu justru merusak ritme dan tempo permainan yang sedang bagus iya. sekarang nih kan. Takutnya di ruang ganti nanti hancur lagi Hancur seperti lagi. di era-era sebelumnya, seperti di eranya Ten Hag yang ribut dengan Iya, Ronaldo, di eranya Ole gitu kan, seperti iya. itu. Ketika klub ingin transisi ke atas atau memperbaiki kualitas permainan dan juga segala macam, tapi di ruang ganti ribut terus, ya itu nggak bisa kan. Iya, masalah-masalah internalnya lagi ya. Iya, kalau misalkan Rashford harus pulang, mungkin hal-hal itu terjadi lagi, dan Manchester United yang sekarang untung bisa masuk ke zona Liga Champion, ya tetap stay nggak turun gitu. Iya, Dan betul. gitu, untuk para fans juga setelah berita ini terungkap, udah jangan maruk-maruk pengen juara lah. Kalian tuh main aman aja di zona Liga Iya, Champion. 4 besar aja ya, Iya, empat udah besar, mantep nggak ya. usah macem-macem lah. Dan menurut gua Mm. untuk pelatih juga udah nggak usah ngejar apa ya, harusnya setiap klub juga wajib lah punya keinginan juara, tapi harus Iya, realistis juga. Mengingat ini adalah utang transfer, jangan terlalu ngotot di permainan iya untuk betul ngejar betul. posisi satu. Nah, kalau misalnya ngejar posisi satu, kalian harus kompetitif dan menang, menang, menang terus gitu. Nah, kemudian itu kan belum tentu terjadi. Iya, Ketika fokus itu lagi fokus-fokusnya, takutnya hancur di musim depannya gitu. betul. Hancur karena banyak pemain yang cedera. Mending main aman di zona champion menurut gua. Nggak usah Iya, maksain, takutnya maksain bener ya. musim ini cedera, musim depan udah ke champion malah nggak bisa digunain sama sekali kan. Iya, apalagi dengan situasi klub yang banyak utang terus dia ngejar Premier League gitu kan, sampai caranya supaya menang Premier League datangin pemain lain ya, itu kan nggak bijak juga sebenarnya. Enggak, kalau musim ini kan nggak bisa datengin pemain karena ya bursa transfernya masih ditutup. Bursa Iya, transfer untuk kan, musim depannya iya, gitu kan. maksud gue Heeh, jangan musim ini nih untuk fans MU, heeh. jangan berpikir kalian bisa menjadi juara Premier League. Iya. Menjadi juara Premier League itu susah. Kedua, Mm-mm. kalau kalian fokus benar-benar mainin rata, ngefokusin di Jukunya, terus Mbeumo dan Ahmad segala macam, Sesko, fokusin itu sampai akhir musim. Juara Premier League belum tentu, Iya, takutnya cedera. Nah, di musim depannya iya, kalian kan selain harus belanja pemain baru nih, ngeganti pemain yang cederanya gimana, kan harus beli iya. pemain, sedangkan utang aja udah masih gede gitu. Ini Apalagi, 422 juta itu setara beli 4 Mbappe waktu Mbappe dari AS Monaco ke PSG loh. wah, Masih gila, pulangan 22 juta gila bahkan. banget ya, dapat 4 Mbappe ya. Sebenarnya emang benar lebih baik ya untuk season ini ya, cukup lah ibaratnya, siapa yang menyangka King Main, iya, MU main aman aja lah di ada zona di champion. papan atas juga kan gak ada yang nyangka ya. Iya. Emang bener sih, lebih wise ibaratnya dari manajemen Manchester United sendiri. Wah, kita nih percayalah sama squad ini, gak usah banyak nama-nama pemain besar apa segala macem. Nah, untuk bakal season depan yang penting mah sustain ya, untuk Iya. awal season depannya gitu Walaupun memang biasanya. kalau dari jadwal ya Manchester United yang paling renggang ya, bermain seminggu cuma sekali gitu. Iya, Tapi kan kalian harus mikir juga setelah season ini berakhir, para pemain itu harus pulang membela negara mereka masing-masing yang ikut ke Piala Dunia. Piala Di Dunia. kalian aman nanti pasti Piala Dunia, kita tahu jadwal FIFA itu racun Iya, untuk betul. cedera. Banyak pemain yang cedera. Ketika di musim baru mereka tidak bisa bermain, otomatis itu harus diganti dengan Betul. pemain akademi. Kalau ada pemain akademi yang bagus Iya. kan harus beli gitu. Itu juga kan butuh jam terbang juga untuk pemain Iya, akademi ya. Apalagi misal yang cedera akibat Piala Dunia Bruno Fernandes, wah itu susah juga kan nyari iya. penggantinya gitu Iya, Sen. apalagi ini utang transfer. Kalau utang transfer itu utangnya kan ke klub gitu. Takutnya Iya, kalau mau beli bagus pemain klub itu lagi, wah lu masih punya utang nggak dikasih kan. iya betul. Wah ini kacau Mending banget juga ya. nurutin caranya Barcelona. Udah apa, sewa aja Old Trafford jadi
acara nikah, Iya, konser gitu. jual-jual rumput. Iya, jual kursi, gitu. Ini justru berbanding Kalau terbalik enggak ya. ini kayak di Indonesia, Apa tuh? bikin aja bunga-bungaan love per foto 5.000. Iya, jadi Lumayan, tempat wisata tempat anjir. wisata. Bener, apalagi ya ini aja buat promotor-promotor konser ya ibaratnya kan, Iya. Old Traffordnya ini. Tapi kalau ngomongin tentang utang klub, gue sih ibaratnya patut dicontoh itu era keemasannya Arsene Wenger di Arsenal, Zen. Kalau kalian ingat ya di momen itu sebelum Emirates Stadium. Nah, Arsene Wenger itu di masa kejayaannya itu kan mengorbitkan pemain-pemain muda dan akhirnya kan market value-nya tinggi, Sen. Nah, justru satu season dikorbanin sama Arsene Wenger supaya tujuannya itu di season itu pemainnya harus tampil bagus supaya season berikutnya banyak dilirik sama klub lain dan akhirnya dijual. Dan penjualan dari pemain-pemain itu akhirnya bisa bangun stadion baru, Sen. Ini Iya. kan kontradiktif banget sama apa yang terjadi sama MU Itu ya. kan menurut gue bukan kehebatan Arsenal ya, itu kehebatan Arsene Wenger. Iya, Arsene Wenger-nya. Nih, ketika apa masalah itu kan nggak apa-apa ngedidik pemain muda, tapi Iya. alasannya pemainnya digajinya kecil. Iya. Ya itu kan jadi masalah. Masalahnya Gimana? Van Persie, Iya. alasan Van Persie keluar dari Arsenal selama bertahun-tahun, bahkan saya jadi top skor Premier League, Arsenal Iya. menawarkan kontrak yang nilainya sama dengan musim lalu, Iya, tidak ada betul. kenaikan. Iya. Dipindahkan ke MU. Hmm. MU yang juara. Iya, ya enggak maksudnya gini loh Sen, dari sisi keuangan klub. Nah, ibaratnya MU sekarang kan boncos gara-gara datangin pemain yang mahal. Nah, kalau kita berkaca ke Arsenal zaman Arsene Wenger, karena polanya scoutingnya Arsene Wenger tuh gini Sen. Waktu itu kan ada Prancis sentris ya, ibaratnya karena Arsene Wenger ini pelatih dari Prancis, jadi ngorbitin pemain muda dari Prancis. Tapi maksud gue tuh gini, Arsene Wenger itu cuan dari pemain. Nah, sedangkan kalau untuk MU boncos dari mendatangkan pemain. Maksud gue tuh kalau mau dicontoh untuk kebaikan finansial, ya ada benernya juga niru caranya Arsene Wenger gitu kan. Bukan masalah performa pemain waktu ada di klubnya gitu kan. Iya, ya itu masalahnya kan. Itu otomatis kan Manchester United harusnya membina dari pemain akademi kan, gitu kan. Iya, ibaratnya Ya bisa kalau nggak mau jadi. belajar ya harus dari pemain akademi. Iya. Ngejamin enggak pemain akademinya apa membuat MU sekompetitif di Premier League Iya. gitu kan. Kan apa desakan dari manajemen mungkin itu yang dilakukan selama 1 tahun ya. Ini kan nanti kembali kepada fans, terus pelatih mana yang mau Iya. ketika dia harus bertaruh menggunakan pemain akademi, kalah tetap kan itu baik untuk klub, tapi Iya. pelatih yang kena out Iya. ganti pelatih itu lagi gitu kan Mak. Ya itulah masalahnya kenapa pelatih itu selalu bentrok dengan manajemen pengennya untung nggak usah beli pemain, pelatih pengennya beli pemain, dan hasilnya seperti MU seperti sekarang kan Iya. gitu. Kalau pelatih harusnya ya kalau pelatih sekaliber seperti Enrique, Pep Guardiola bisa seperti itu karena talent scoutingnya bagus gitu. Kalau misalkan Carrick memang bisa seperti itu bagus. Menurut gua kalau sekarang aja udah nggak usah beli banyak pemain. Nah, itu dia Gitu. maksud gue tuh gini, misal opsinya itu karena masalah finansial opsinya nggak bisa datangin pemain lagi, maksudnya pemain yang mahal ya ibaratnya ya. Nah, ini kan riset yang terpaksa yang harus gitu kan karena memang masalahnya finansial nggak bisa dihindari. Ya otomatis ya manajemen MU juga harus apa ya? Harus realistis gitu ya. Kita nggak bisa belanja. Kita otomatis susah lah ibaratnya bisa nembus zona Liga Champions aja udah untung. Ya harus ada mindset bahwa 5 tahun ini kita riset ulang gitu kan, mengandalkan pemain akademi lah apa segala macam sampai masalah utang finansial ini udah selesai, nah baru bisa kembali ke Manchester United seperti biasanya gitu saya. Iya, ya Kak. Menurut gue sih kalau misalkan sudah menemukan pemain-pemain yang memang sebuat sekarang aja udah nggak usah musim depan tuh nggak usah beli pemain yang wah banget. Iya. Untuk 422 juta pound sterling untuk klub-klub besar itu satu musim kalian berkompetitif di UCL, Premier League, Carabao dan segala macam juga ketutupan. Iya. Gitu. Dan setelah itu jangan tiru cara lama beli pemain. Itu risetnya di situ saya. Ibaratnya wah 5 tahun masa suram nggak apa-apa lah 5 tahun lagi masa suram ngandelin akademi. Ibaratnya kan sampai yang harus dibenerin tuh ganti dirteknya. Iya bisa jadi ya. Kan beli pemain dari dirtek agennya kan gitu. Betul dari pecat agennya.
Soalnya gini sih, ibaratnya kalau misalkan kita ngomongin pemain akademi, bahkan sekelas Madrid aja kan sekarang ibaratnya banyak pemain akademinya ya. Ya karena memang untuk mendatangkan pemain yang mahal ya agak susah juga, apalagi MU sedang mengalami masalah finansial. Ya kita lihat aja lah kan ibaratnya FC Barcelona kan untuk tahun-tahun terakhir dia kan lebih ngandelin pemain akademi. Ibaratnya kan ya karena memang bukan karena nggak mau belanja pemain besar, karena memang ya masalah keuangan juga lagi-lagi kan. Enggak, kalau Barca tuh kan pakai pemain akademi ketika mereka bangkrut, ketika mereka jaya, siapa pemain akademi Iya, Barca kan? ya itu kan Itu. sama kayak kondisi MU sekarang dong, Sen. Kan katanya bangkrut kan ibaratnya Iya, kan. cuma kayak gitu, MU masalahnya tuh pemain akademinya ada atau enggak Nah gitu. itu Dan dia. kadang MU itu gebrakannya ada aja gitu pemain antah berantah dibanderol mahal, dibanderol mahal. Iya, Itu kan salahnya bukan di manajemen, salahnya ya emang di Dirtek. di Yang dirtreknya. talent scoutingnya pecat itu salah aja. Jadi Bener ya. kayak nggak bisa ngehargain value-nya pemain gitu, pemain yang aduh ya seperti Euro aja ya sekarang. Dia kan sebelum ke MU berapa main di mana sih gitu. Iya, Dibeli di MU sampai 60 juta itu kan harga-harga pemain bintangnya Serie A anjir. kayak Dibeli dengan harga segitu. bener ya. Ini kan permasalahannya ada di agent sama dirteknya. Mungkin agent Bener. sama dirteknya yang bermain kan bisa Iya. jadi. Karena mungkin kalau dari kasusnya Barcelona juga kan waktu era Bartomeu kan yang dipecat dulu juga dirteknya ya. Waktu itu kan kayak Eric Abidal juga kan ikut dipecat. Karena kan masalah memang seperti itu Iya. ibaratnya kan. Ya mungkin ibaratnya lebih baik ibaratnya pelapis apa pemain intinya seperti yang sekarang starting sekarang untuk Manchester United ya. Nah kalau mau ngorbitin ya ngorbitin dari akademi dari sekarang untuk menutup udah kan. diorbitin semenjak Carrick tuh udah sekarang gue lupa namanya itu pemain depan kan ada 2 atau 3 pemain muda dari akademi yang sudah jadi ketika MU unggul mereka masuk ketika MU unggul mereka masuk Iya. sudah dilakukan ya makanya desakan dari fans juga Carrick tuh harus dipermanenkan Iya. karena memang Carrick tuh membawa sistem yang bukan sistem-sistem seperti pelatih-pelatih sebelumnya Iya betul. yang kalau misalkan manajemen nargetin juara ya mana Minta duitnya gue harus pemain, banyak iya. pemain gitu. Sedangkan Carrick itu seadanya tapi prestasinya cukup bagus ya dengan seadanya kayak gitu. awal Enrique aja kayak awal Enrique datang ke PSG kan kalian tuh punya banyak pemain muda kita bisa menang dengan pemain muda ini gitu bisa meyakinkan cuma itu kan gambling lagi bagi pelatihnya kan. Iya, ya makanya lagi-lagi emang benar sih ibaratnya ya dari meja ininya ya dari office-nya ya manajemen office-nya yang menentukan. Bahkan Kobe Mainu itu salah satu akademi ya, Akademi Kobe Mainu. Ya termasuk dulu itu Rashford ya, Lingard itu kan dari akademi kan. Dan sekarang Coba kalau harus sabar mah gitu kan. iya dan juga kayak gitu kan pemain akademi itu ketika pemain akademi mulai mulai debut di senior pelatihnya jangan ganti. Iya. Soalnya pemain Ikut pengawal akademi masuk di era pelatihnya ini, pelatihnya keluar, itu di pelatih yang baru dia udah nggak kepake. Betul, Biasanya betul. seperti itu kan. Bener, karena emang nggak ikut kepantau sama yang ngorbitin dia ya kebanyakan ya nggak jadi opsi utama pelatih baru lah gitu kan. Iya kan, ya ada kasus-kasusnya seperti ya Yamal karena dia performanya bagus, debut di eranya Xavi, tapi di era Flick masih kepake gitu kan. Di era Xavi juga banyak kan pemain muda yang tidak dipakai oleh Flick, bahkan Flick memilih untuk membawa pemain-pemain akademi baru gitu. Iya baru Eranya betul. Xavi itu nggak kepake kan gitu. Betul. Nah, harusnya ibaratnya kalau untuk mau nyari cuan dari pemain, orbitin akademi, kalau performanya bagus, jual pas lagi performanya bagus ya. Kuncinya satu, jangan sering-sering ganti pelatih. Iya, ganti itu pelatih dia. itu project baru, harus datengin pemain baru lagi. Kemauan pelatih. Nah, lagi. pemain yang udah dibeli di era pelatih yang lama, di era pelatih yang baru nggak kepake. Iya. Masa nganggur? Dipinjemin kan tetap nggak dapat fee apa-apa. Apalagi nanggung gaji ya. Oh enggak, untungnya kan kalau pinjaman kan ada yang ditanggung gaji oleh klub pinjamannya, ada yang enggak gitu kan. Betul. Kalau Arsenal tuh ketika minjem Sterling dari Chelsea, mereka kan masih harus nanggung gajinya Sterling. Iya, betul. Itu Arsenal tuh Chelsea-nya udah bebas gaji gitu. Sayangnya gitu. Jadi hancur kalau misalnya gonta-ganti pelatih itu karena wah pasti sekuat tuh hancur gitu. Udah matang sekuat pilihan pelatih ini udah ini dipecat datang pelatih baru gua mah nggak pengen pemain ini harus beli lagi rutinnya hancur jadinya kan. Betul, makanya kan Kan kayak Barcelona aja tinggal Enrique berapa kali ganti banyak banget ganti ya kayak Valverde lah yang paling bagus tuh Valverde ya karena juara 2 kali enggak setelah Pep tapi memang Valverde habis Valverde kan ganti Quique Setien kemudian terakhir menang champion kan enggak setelah Valverde Enrique ya Tata Martino terus Valverde Enrique Tata Martino Valverde terus Quique Setien terus habis Quique Setien tuh ganti siapa gue lupa ya. Terus sampai terakhir kan Ronald Koeman gitu. Iya. Pas waktu itu kan gara-gara memang Barca sudah nggak punya duit dan terungkap utangnya sudah terlalu besar dan juga
Bartomeu-nya korupsi. Makanya waktu itu ya. ya MU bagus lah sekarang udah ada fokus untuk mengurangi utang ini gitu. Bener, apalagi kan di tangan ini ya, di tangan Michael Carrick gitu kan, harusnya ya emang percaya sihnya. Iya, kalau misalnya bener ya berarti memang bener Michael Carrick itu jadi juru selamat lah, menyelamatkan reputasi MU sendiri, terus menyelamatkan beban hutang klub. Iya, justru kalau manajemen memecat Carrick ya, kalau sebagai fans MU mending tinggalin aja klubnya ya. Iya. Ya mau apa lagi ya, jadi ibaratnya kan, ada seorang Carrick masih nggak bersyukur kan. Iya, nanti nih ketika video ini syuting tuh MU lagi main lawan Crystal Palace. Nah tadi babak pertama ketinggalan 1-0. Tapi sekarang tadi gue cek 2-1 sen. Hebat, berarti kan ya. Dari hasil ini aja udah wajib diperpanjang kan. Wajib dipermanenkan lah. Betul, wajib banget. Apalagi ini dapat ancaman dari Bruno Fernandes kan. Bruno Fernandes itu mengancam bahwa kalau Carrick itu diganti, dia akan putus kontrak, kata Bruno Fernandes kan. Bagus berarti kalau ada pemain yang kayak gitu. Apalagi kan dia sosok kapten ya, otomatis kan menyuarakan aspirasi dari pemain-pemain lain ibaratnya kan. Berarti, kayaknya Bruno Fernandes itu sekarang bisa megang ruang ganti. Iya, karena bisa. Dari skuad yang sekarang senior tuh Harry Maguire sama Lisandro Martinez sama Bruno Fernandes. Tiga orang ini yang jadi starting gitu. Iya benar, harusnya kalau gue melihat potensinya MU ya, banyak Kobe Mainoo kan keren ya. Harusnya performanya bagus, digoreng dulu dikasih ini, kalau ada tawaran mahal lepas jual gitu kan. Mainoo sama Ahmad kan jadiin starter terus. Ahmad 90 menit terus Mainoo dikeluarin menit 70 diganti segala macam. Tapi benar-benar itu menurut gue untuk musim depan tahan dulu ya, jadiin starter kalau musim depan itu jual, tergantung tawarannya. Misal karena tawaran dari itu besar, keren banget. Makanya kan kayak Carrick tuh sangat membangga-banggakan Kobe Mainoo karena dia itu masa depan Manchester United. Carrick sampai bilang begitu, Sen. Ini kan harusnya pola bisnisnya berarti harus dirubah ya dari Manchester United kan sendiri ya. Musim-musim awalnya Rashford juga kayak gitu kan. Iya. Sudah musim keempat malah melempem. Nah, betul. Jangan sampai kayak Rashford, Sen. Lagi hebat-hebatnya ditawar-tawar kekeh. Ibaratnya nggak mau lepas. Akhirnya yang dilepas pas sudah underperform. Iya. Rashford kan tidak underperform menurut gue. Ya karena pelatih. Dibilang buktinya dipinjemin ke Barca malah bagus lagi. Kayak performa dulu. Betul, emang dulu karena ada ini ya konflik pelatih itu ya. Iya. Ibaratnya. Kita lanjut ya ke berita selanjutnya. Ini masih menyangkut dengan klub Inggris yang berwarna merah. Terakhir berhadapan dengan Arsenal, Bayer Leverkusen melaju ke final Liga Champions. Waduh, ini apakah ada cocokologi lagi nih? Berbeda dari berita yang lain di mana seluruh berita mengatakan jika Arsenal akan melaju mulus ke Liga Champions karena musuhnya enteng-enteng, kata siapa. Arsenal itu satu level sama Leverkusen, satu level sama Bodo Glimt. Kalian kalau di champion ya. Iya iyalah. Arsenal mau dibandingin sama siapa? Sama Barca. Sorry, Barca mah 3 tahun sekali tuh pasti dapat trofi liganya. Kan gitu, sama City, sama Liverpool, sama Madrid kan setara. Runner up aja kebanyakan ngomong kan. Itu kemarin kan lu bilang juga kan ada cocok logi. Jadi Arsene Wenger tuh juara di musim keempat. Lu percaya juga kan? Percaya. Ini cocok logi nih. Bener, cocok lagi. Enggak, cocok logi dilawan cocok logi lagi. Iya, kalau mau ngadu cocok logi, ini cocok logi yang udah ada buktinya. Gitu. Di Liga Champions udah ada buktinya, Leverkusen pernah nyampe ke final gitu. Dan ini kan menariknya kan di-tweet langsung oleh X-nya Bayer Leverkusen. Official X-nya kan. The last time we play Arsenal in the Champions League, we got to the final. Oh, benar. Ini berarti cocok loginya gini sih. Ini teman-teman buat yang ini ya. Kalau terakhir kali Leverkusen melawan Arsenal, itu kan ketika Leverkusen menang, dia langsung melaju ke final ibaratnya. Nah, apakah cocok logi ini benar ketika nanti Arsenal kalah? Nah, Leverkusen kalau menurut cocok logi ini ya akan bisa melaju ke final. Ini bakal jadi kuda hitam nih. Bener. Tapi menurut gue sih untuk di pot yang kedua karena bagian sebelah kanan itu yang untung itu Barcelona ya. Ya kanan itu lawannya mudah-mudah banget. Kanan itu zona Europa League. Iya. Tapi menurut gua yang paling akan mengejutkan Bodo Glimt. Nih, kita taruhan aja lah. Kalau misalkan Arsenal lolos ke 8 besar, Bodo Glimt lolos ke 8 besar, mereka akan ketemu. Kalau ketemu, Arsenal kalah. Gue yakin kalah. Dari agresivitas permainan sama mentalitasnya. Karena gua ngelihat Bodo Glimt itu ketika melawan City gitu. Iya. Kayaknya kalah itu Arsenal menurut gue. Karena gue melihat Bodo Glimt itu permainannya kayak prime Bayern Munchen anjir. Permainan Bodo Glimt kan. Iya, jadi Bodo Glimt itu memiliki cara untuk mengcounter strategi corner. Iya. City kan strategi corner.
strategi untuk menyuplai bola ke Haaland. Oh iya iya iya. Striker sekarang Arsenal sekarang sama kan di Iya. Gyökeres gitu. Dan kemudian mereka tuh anjir apa? Bodo Glimt kalau kalian lihat tuh jadi mereka tidak emang mengandalkan counter attack, tapi ketika diserang pemain itu turun ke belakang semua rata. Jadi benar-benar nggak ada celah sama sekali. Iya. Kalau misalnya ketemu, gue yakin Arsenal kalahnya sama Bodo Glimt. Berarti kelebihan Bodo Glimt itu defensifnya oke, serangannya juga Serangan oke. oke karena salah satu tim yang menurut gua mengandalkan counter attack dan counter attack-nya tuh cepet Iya. untuk Bodo Glimt tuh. Dan mungkin bedanya gini Sen, kalau untuk counter attack-nya Bodo Glimt, kalau klub-klub lain counter attack-nya itu kan berpusatnya pada satu dua nama ya. Kan misal counter attack-nya Real Madrid itu Vinicius atau Mbappe. Sedangkan kalau Bodo Glimt sendiri itu semua nama yang ada di depan punya potensi yang sama untuk mencetak gol Terus kan. juga beda kan counter attack-nya, kalau kebanyakan klub itu counter attack cuma satu pemain sprint. Iya, Disebut betul. counter attack. Kalau Bodo Glimt tuh enggak, counter attack-nya tuh Open play ya. Iya passing ya. Jadi passing dari pemain tengah ke kanan atau ke kiri baru ini maju terus ke tengah lagi Iya. kayak gitu kan counter attack-nya. Apalagi ketika gue melihat pertandingan melawan Inter terakhir itu ya, Bodo Glimt itu ibaratnya bisa mencetak gol ketika bisa menembus gitu pertahanan Juventus, bukan hanya dari counter attack saja ya. Jadi ibaratnya dari ruang-ruang sempit pun bisa mencetak gol. Iya. Ini yang harus dipikirkan Arsenal, dan gue yakin kalau Arsenal harus bertemu dengan Bodo Glimt itu kalah Arsenal. Betul. Menurut gue apalagi kedepannya nih mulai ada banyak pemain yang cedera. Arsenal itu mentalnya lagi diuji banget di bulan ini. Iya betul. Harus melawan City 2 kali. Dua kali. Harus melawan Chelsea nih. Habis video ini lawan Chelsea. Ini baru ini penentuannya. Ini maksudnya penentuan probabilitas, tebakan-tebakan performa Arsenal itu probabilitasnya akan ditentukan ketika melawan Chelsea. Chelsea lagi bagus nih. Iya, Chelsea lagi bagus. Ya. Pelatih baru kan, ibaratnya kan. Sama kayak King MU itu pelatihnya. Keren banget sih. Nah, ngomong-ngomong tentang Bodo Glimt, kita kan sebelumnya ngomongin Manchester United. Jadi ada di fanspage kita itu banyak yang komen, wah harusnya top skornya Bodo Glimt, how gitu. Nanti MU harus beli ini, nanti MU harus beli. Fans MU tuh gitu. Gak sadar klubnya miskin. Teman-teman gue sendiri, teman SD. Iya. Ketika Anthony datang, waduh, ketika Anthony datang kan dia kan masih nyekil muter-muter segala macam, highlight segala macam. Wah, postingannya MU terus, postingannya Anthony terus. Pas Anthony mulai yang muka Sosomora. Iya, Sosomora yang jadi super sub. Mulai kan ada jurusan El Gasing. Iya, El Gasing. Dia malu sendiri. Padahal waktu masih rumor di Ajax-nya aja dia itu ikut jadi ngebagiin ke story Instagram itu harus beli Anthony. Iya, highlight kan kayak gitu kan, kalian nyesel kan. Nyesel. Ya bukan cuma Anthony ya, sepaket sama Onana juga, eranya Ten Hag gitu kan. Van de Beek juga, maksudnya nggak perform gitu, nggak provide gitu kan. Meme yang itu nggak yang kayak gini keberhasilan tapi terus dibanting. Oh iya. Ini kan Manchester United. Iya. Kayak Rick tuh udah kayak gini. Iya. Di Smackdown dibanting lagi anjir. Emang bener parah banget Dan kalau untuk itu ya. Kayak I've been success in Manchester United. Onana datang. Wait. Jangan senang dulu. Iya. Makanya emang bener pemain sekarang. Nah, jadi kan rumornya kan kontrak pinjamannya habis. Yang pertama nolak Onana itu justru dari pemainnya, Sen. Iya. Banyak pemain yang berkata bahwa skema kita yang sekarang tuh kita nggak butuh Onana. Lebih sakit lagi. Kalau ditolak manajemen masih oke ya. Misalnya ditolak manajemen tapi teman-temannya tuh ayo main kita menunggu kamu gitu. Ini masih ditolak sama pemain-pemain yang ada di MU anjir. Iya, nanti ini hina banget. Itu kalau misalnya pulang juga bahaya kalau nggak dimainkan kayak gitu. Nanti kayak Rashford ngancurin ruang ganti. Iya, bikin-bikin ini. Dari pemain aja udah ditolak kayak pasti di ruang ganti nggak ditemenin. Iya kan? pasti. Jadi bikin ulah Sokol. Onana pasti bikin ulah lagi. Nah enaknya kita lanjut lagi nih Sen. Ini ada kabar dari ini. Berita terakhir ya. Berita terakhir nih. Nah ini ada fun fact juga nih. Gak ada satupun pemain berusia 18 tahun selain Yamal yang telah berkontribusi 101 gol. Gimana nih Sen? Jadi setelah kemarin dapat kritikan Yamal tidak bisa berkontribusi ketika melawan klub-klub besar ya. Namun nyatanya dari statistik Yamal itu adalah satu-satunya pemain di usia 18 tahun yang sudah berkontribusi 101 gol. Jadi yang betul. 18 ya. Jadi konteksnya kan banyak beredar di media sosial. Jadi konteksnya gini Sen, ibaratnya pemain termuda yang mencetak 100 gol
gol pertama, dan Yamal itu mengalahkan pendahulunya Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi, karena Yamal itu kan mencetak 100 gol di usia 18 tahun, sedangkan Messi dan juga Ronaldo itu di usia bahkan 21 tahun. 1 tahun. Berarti kan ini emang marginnya kan beda 3 tahun ya. Ini keren banget sih kalau konsisten. Sebelum Yamal gitu kan banyak, waduh, memecahkan rekor di usia 19 tahun, sedangkan Ronaldo, Messi di usia 19 betul. Dan mereka langsung nggak konsisten lagi setelah itu, malah meredup gitu. Nah, tapi gue punya pemahaman sendiri, Sen. Kenapa untuk sekarang sepak bola modern, kenapa pemain muda itu gacor tapi nggak konsisten. Jadi waktu masa eranya Ronaldo dan juga Messi muda, mereka itu kan perannya di sayap ya, winger ya. Nah, mereka itu nggak punya ego untuk mencetak gol, karena dari pelatihnya tugas kamu tuh gocek-gocek. Nanti kamu bisa umpan ke striker, kayak misal Messi kan umpannya kayak Eto'o, Messi kan umpannya ke strikernya itu Henry waktu itu kan. Nah, kayak Ronaldo itu kan tugasnya gocek-gocek, nanti umpannya ke Van Nistelrooy. Jadi memang dari statistik pada masa itu ya, memang awal karirnya Ronaldo sama Messi itu tujuannya bukan buat nyetak gol. Sedangkan kalau zaman sekarang kan ibaratnya karena tahu ya pencapaian individu itu dilihatnya dari statistik gol. Jadi banyak berambisi untuk mencetak gol sendiri. Salah satu korban ambisi nyetak gol itu ya Ansu Fati sendiri, Sen. Karena memang dia berambisi untuk mencetak gol, kayak rekor debut pemain muda Barcelona yang mencetak gol itu kan pernah ini pecahin sama Ansu Fati ya. Nah, karena ego itu sendiri ya, akhirnya karirnya makanya nggak konsisten gitu kan. Ansu Fati bukan ego menurut gua. Kenapa? Desakan dari fans lah. Ya lu warisi nomor 10 ya, kayak Messi. Betul. Itu bukan karena egonya sendiri. Ansu Fati itu ya kalau mainnya nggak ada tuntutan sama sekali, apalagi baru main bagus langsung dikasih nomor 10. Iya. Aduh. Nomor 10 kan Ansu Fati itu kan setelah Messi banget gitu. Iya, setelah Messi itu banget. Desakan, makanya dia omong sama Otamendi langsung jatuh mentalnya kan gitu ya, karena Ansu Fati itu langsung dikasih beban yang sangat besar. Jadi gitu. pressure ekspektasi dari fansnya. Nah, tapi ini bedanya Ansu Fati sama Yamal, Sen. Ketika pencapaiannya ini bagus banget ya, kan banyak reporter yang menanyakan bahwa wah, kamu udah mirip kayak Messi apa segala macam. Nah, Yamal itu memiliki jawaban yang sangat uas ya. Yamal itu bilang bahwa jujur saya senang banget kalau dibanding-bandingin dengan Lionel Messi, tapi saya masih sangat jauh untuk mencapai levelnya Messi. Saya ingin menjadi seorang Lamine Yamal yang berusaha mengejar levelnya Messi. Itu kan keren, humble gitu ya. Yamal tuh dapat 101 gol dan juga mainnya nggak ada ego ya. Kalau Yamal tuh kan bahkan ketika dia memutuskan untuk mencetak gol sendiri, minta maaf kepada Lewandowski. Iya, gitu. betul. Dan memang posisinya bukan sebagai goal getter, posisinya sama seperti Messi, ada di playmaker ya. Jadi posisi kanan gitu. Kanan, bener, sama-sama. Intinya dia tuh harus menyuplai bola ke striker, harusnya lebih banyak assist, tapi kan lebih banyak gol ternyata. Dia sudah mendapatkan sekitar 58 dari golnya ya. Dan dikontribusi dengan assist ditambahkan jadi 101 gol untuk sekarang. Dan hebatnya kan ketika rekor ini terpecahkan, dia mencetak hat-trick kan. Jadi satu pertandingan itu gara-gara buka puasanya pakai korma katanya. Wah, berarti puasa pakai korma langsung hat-trick. Enggak, harus dicari tahu kormanya merek apa ya. Dapat endorse dari korma anjir. Bener ya, buka puasanya langsung hat-trick, ini keren banget sih untuk statistik dari Yamal sendiri. Semoga saja konsisten lah supaya sepak bola tuh ada role modelnya lah, ada satu yang diperhatikan gitu. Nah, sekarang tuh bosenin banget. Nah, ngomong-ngomong soal itu, ini relate banget sama pendapatnya Kun Aguero, Sen. Jadi Kun Aguero itu pernah di sebuah podcast ya, atau di streamnya dia itu pernah ngomong bahwa saya sempat jenuh menonton sepak bola, tetapi saya kembali menonton sepak bola ketika menikmati permainannya Lamine Yamal. Itu kan ibaratnya sama ya, berarti kita butuh sosok pemain yang skill individunya itu membuat kita ingin nonton bola lagi gitu, Sen. Ini keren banget sih dari Yamal sendiri ya. Ada lah beberapa pemain tuh yang harusnya jadi alasan orang untuk nonton bola gitu kan. Karena kalau misalkan ya lebih enak seperti itu aja daripada ngarepin klub kan. Kalau sekarang sih gue nonton bola lagi tuh bukan karena Yamal ya, karena Arsenal. Iya benar, karena Arsenal, karena ngelihat reaksi-reaksi dari fansnya. Jadi ketika Arsenal kalah tuh gue seneng. Bener. Mampus saya seperti sekarang ya, Arsenal katanya sudah mendapatkan pot yang paling mudah untuk melaju ke final. Podcasting kan sekarang dukung Arsenal lagi. Bener ya, karena melihat probabilitasnya ya. Lucu banget. Mungkinnya
Arteta nggak usah juara, sekarang malah ngedukung. Mungkin coach itu mungkin pemikirannya sama kayak gue Sen. Ibaratnya wah apa-apa jangan-jangan ini semesta mulai mendukung cocokologi musim Ya keempat. itu kan sudah, ya kan itu kan dia sudah Iya. berpikir seperti itu selama 3 tahun dan gagal semua kan. Iya. Nah, enggak kan gagal masih ada harapan. Mungkin sebelum drawing kemarin itu kan wah mustahil gitu susah. Tapi ketika hasil drawingnya itu kan nguntungin banget Arsenal. Apa jangan-jangan semesta memang mendukung Arsenal untuk juara Ya champion? itu pasti semua kan berpikir seperti itu ya. Ya wajar Bener. lah sebagai fans, cuma jangan terlalu muluk-muluk. Iya, Kalau bener. ngedoa tuh kalian tuh harus sombong dengan kapasitas kalian masing-masing kan. Bener. Jangan terlalu ya gitu, mending lah semoga saja juara gitu. Nggak usah kita quadruple segala Iya, macam. Belum apalagi ugly win. Iya, ugly win itu kan. Ya kayak quadruple itu kan wajar lah ya. Iya. Semua, bahkan Real Madrid juga pengen kan quadruple itu kan. Betul. Yang kemungkinannya paling besar yang mendapatkan quadruple gitu. Apalagi sedalam sejarahnya Madrid itu belum pernah treble. Iya, itu kayak Sekelas Madrid aja. pengen gitu kan. Itu wajar. Cuma Sekelas kalau udah Madrid. ngomongin ugly win itu terlalu parah menurut gue, terlalu kalian itu anjir cuma sekedar nonton bola. Ibaratnya gini Ren, semesta udah mendukung Arsenal, tapi ke counter sama Jumahofe-nya sendiri. Iya, ya kalau semesta mendukung, kalau ngomongin semesta kan kalian juga harus berpikir ya karma itu ada. Jadi emang keren lagi, apalagi hype-nya Yamal hat-trick pertama itu langsung dibandingin sama dulu Messi hat-trick pertama. Tapi bedanya Messi hat-trick pertama yang lawan Real Madrid. Cuma itu lawan Real Madrid. Bener. Terus hat-trick keduanya lawan siapa coba? Atletico Madrid. Madrid. Messi mah hat-trick pertama, gol pertama Madrid kan. Iya, Madrid semua ibaratnya. Keren banget sih. So ada yang mau dibahas lagi nggak Dan tentang kalau ngegolin 4 tuh. quadrick? Iya, kuatrik kan lawan Arsenal, Messi. Iya, klub-klub besar ya ibaratnya ya. Itu ibaratnya menunjukkan dari awal deklarasi ya bahwa Messi itu akan jadi pemain besar anjir. Karena banyak sih dari statistik ya. Hat-tricknya Ronaldo ngelawan klub antah berantah, terus ada penaltinya. Hat-tricknya Mbappe pertama pasti ada penaltinya. Nah, Yamal ini hat-trick pertama sama kayak Messi nggak ada penaltinya. Dan kan cukup besar lah lawannya Villarreal ya. Besar. Besar di ini, apalagi Villarreal kan di 3 musim terakhir mereka menjuara Europa League. Iya, raja Europa League kan ibaratnya. Mereka kan salah satu spesialis. Jadi kalau spesialis Liga Spanyol di Champions itu ada Barca Madrid, spesialis di Europa League itu Villarreal. Iya. Kalau dari Spanyolnya. Ibaratnya Villarreal saking mengejutkannya di Europa League, lawan siapa aja kalau udah di kontaknya di Europa League pasti menang. Kayaknya lawan Madrid juga kalau judulnya di Europa League pasti menang. Karena ini kebukti ketika melawan Arsenal Ronaldo, apa ya? Manchester United kan kalau nggak salah. Iya, dipulangin ya. Gugurnya kan sama Villarreal. Iya, Villarreal ini zamannya Unai Emery ya. Iya, ya dipulangin ya kan, bener kan. Messi mah kan nggak bisa. Iyalah masa Messi main di Europa. Nah, itu dia. Makanya pernah dicengin sama Rakitic tuh. Ya gue mau punya ini kan. Waktu Rakitic itu, fans Ronaldo menyangka itu pujian. Nah, itu dia ya, goblok kalau itu tolol. Enggak, makanya jangan nonton bola di TikTok. Ronaldo mah pernah main di Europa League. Ya ketawa lah harusnya. Ya itu mah ibaratnya Liga pocong. Bener, ya, itu artinya aib ya kalau untuk seorang pemain bagi fans besar. Ronaldo itu kayak pujian. Aduh, itu kasta terdengar. Iya, Messi rendah. Messi pernah nggak main di Europa League, najis ya. Makanya kalau fans Messi mah ngebanggainnya Ballon d'Or, kalau fans Ronaldo mah banggain Dubai Dior. Iya benar, udah beda kasta ya ibaratnya ya. Bener, emang kocak banget sih anjir. Kita sudahi ya berita untuk hari ini. Untuk episode kali ini sudah kita akhiri ya. So buat teman-teman yang punya opini atau mau sharing-sharing, debatin argumen kita juga nggak apa-apa, teman-teman bisa drop di kolom komentar ya, ramein di kolom komentar. So thank you banget yang udah nonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.